Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan tugas rangkuman materi setelah UTS. Perkenalkan, nama saya Devi Safitri dari kelas Manajemen Reguler B. Di sini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu tentang kebijakan fiskal dan anggaran pendapatan belanja negara. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah yang membuat perubahan dan sistem pajak atau pembelajaran dengan maksud untuk mengatasi ekonomi yang dihadapi. Tujuan kebijakan fiskal sebagai sarana menggalakkan pembangunan ekonomi yang bermaksud mencapai tujuan. Pertama, untuk meningkatkan laju investasi dan memacu laju investasi di sektor swasta dan sektor negara. Yang kedua, untuk mendorong investasi optimal secara sosial. Yang ketiga, untuk meningkatkan kesempatan kerja. Yang keempat, untuk mengurangi inflasi. Yang kelima, untuk meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan internasional. Yang keenam, untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional. Di sini ada macam-macam kebijakan fiskal. Yang pertama, pembiayaan fungsional. Kedua, pengelolaan anggaran, stabilitas anggaran otomatis, anggaran belanja seimbang, anggaran berimbang, surplus, defisit, APBN. Analisis empiris dari kebijakan fiskal, salah satu jalur mana pemerintah bisa mempengaruhi atau memainkan peran ekonominya adalah lewat kebijakan fiskal. Hal ini karena dalam menyusun APBN ini untuk depan, yang berarti untuk mempengaruhi perekonomian nasional tahun depan. Pemerintah harus terlebih dahulu membuat pemikiran mengenai kondisi perekonomian Indonesia dan global tahun depan. Pengaruh kebijakan fiskal terhadap perekonomian dianalisa dalam dua tahap yang berurutan, yaitu bagaimana suatu kebijakan fiskal diterjemahkan menjadi suatu APBN, bagaimana APBN tersebut mempengaruhi perekonomian. Bentuk-bentuk kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan yang menyangkut pembelian pemerintah atas barang jasa. Yang kedua, kebijakan yang menyangkut perpajakan. Ketiga, kebijakan yang menyangkut pembayaran transfer. Dan kebijakan fiskal ekspansioner. B, kebijakan fiskal kontrasioner. Di sini ada analisis empiris dan kebijakan fiskal. Salah satu jalur lewat mana pemerintah bisa mempengaruhi atau memainkan peran ekonominya adalah lewat kebijakan fiskal. Hal ini dengan memainkan atau pengeluarannya. Oleh karena itu, dalam menyusun APBN saat ini untuk ke depan dan berarti untuk mempengaruhi perekonomian nasional tahun depan, pemerintah harus terlebih dahulu membuat perkiraan mengenai kondisi perekonomian Indonesia yang global tahun depan. Anggaran pendapatan belanja negara. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR. Tujuan APBN pada dasarnya merupakan kesinambungan dari kebijakan tahun-tahun sebelumnya. Fungsi APBN itu terdapat 6 fungsi. Yang pertama, otoritas anggaran negara dasar untuk melaksanakan pendapatan belanja pada tahun yang bersangkutan dan pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang kedua, distribusi pendapatan negara, tidak semua akan dibelanjakan untuk membangun sarana dan prasarana umum. Yang ketiga, perencanaan. Dengan APBN, pemerintah dapat merencanakan
untuk menciptakan dan meningkatkan kemakmuran rakyat. Yang keempat, alokasi pemerintah harus membagikan pendapatan yang diterima pos belanja yang telah ditetapkan APBN. Yang kelima, stabilitas anggaran pemerintah akan menjadi alat untuk memelihara dan selalu mengupayakan keseimbangan pokok perekonomian. Yang keenam, yang terakhir, pengawasan APBN menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Komponen-komponen APBN. Yang pertama, anggaran pendapatan terdiri dari pajak, retribusi, royalti, bagian laba APBN, dan fungsi berbagai pendapatan non-pajak lainnya. Yang kedua, pengeluaran pemerintah pusat dari pengeluaran pemerintah pusat, pengeluaran pemerintah daerah. Proses terjadinya pengeluaran APBN terdiri dari tiga, yaitu yang pertama, penyusutan APBN, Menteri Keuangan dan Badan Perencanaan Nasional atas nama Presiden mempunyai pertanggungjawaban dalam mengkoordinasikan penyusunan APBN. Yang kedua, pelaksanaan APBN. Setelah APBN ditetapkan dalam Undang-Undang Pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. Yang ketiga, tanggung-jawaban pelaksanaan APBN. Selambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, Presiden menyampaikan RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Yang kedua, saya akan menjelaskan yang materi kedua, pengangguran dan fenomena kartu siap kerja. Di musim pandemi ini, COVID-19 yang saat ini terus mengalami eskalasi di Indonesia, tidak hanya berpotensi mengakibatkan kontraksi pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak meningkatkan jumlah pengangguran dalam skala besar. Counter of Reform of Economics, disebut dengan CORE, Indonesia memperkirakan peningkatan jumlah pengangguran terbuka pada kuartal kedua tahun ini dalam 3 skenario. Yang pertama, potensi tambahan jumlah pengangguran terbuka secara nasional mencapai 4,25 juta orang dengan skenario ringan. Yang kedua, tambahan sebanyak 6,68 juta orang dengan skenario sedang. Ketiga, tambahan 9,35 juta orang dengan skenario berat. Adapun perhitungan pemerintah, jumlah pengangguran sepanjang tahun ini akan bertambah 2,9 juta orang dalam skenario berat dan akan bertambah hingga 5,2 juta orang dalam skenario sangat berat. Penambahan jumlah pengangguran terbuka terjadi terutama di Pulau Jawa, yaitu mencapai 3,4 juta orang dengan skenario ringan, 5,6 juta orang dengan skenario sedang, 6,94 juta orang dengan skenario berat. Tentang CORE dalam keterangan resmi yang diterima konstan pada Rabu tanggal 15 Maret. Sehingga tingkat pengangguran terbuka secara nasional pada kuartal 2 2020 diperkirakan mencapai 8,2% dengan skenario ringan, 9,79% dengan skenario sedang, dan 11,47% dengan skenario berat. Sementara itu, pada Agustus 2019, pengangguran terbuka tercatat 7,5 juta orang dengan 5,28% dari total angkatan kerja
Ini belum termasuk yang setengah menganggur yang jumlah 8,14 juta dan pekerja paruh waktu 28,41 juta orang. Penambahan pengangguran terbuka yang signifikan bukan hanya disebabkan oleh perlambatan laju pertumbuhan ekonomi yang menurut proyeksi Core Indonesia akan bersekitar 2% hingga 2% pada tahun ini, melainkan jumlah disebabkan oleh perubahan perilaku masyarakat terkait pandemi COVID-19, kebijakan pembatasan sosial dalam skala kecil maupun skala besar. Selanjutnya, pemerintah akan membuka pendaftaran program Kartu Prakerja 2020 secara online pada waktu dekat. Program ini ditujukan untuk mengurangi dampak ekonomi wabah virus corona. Kartu Prakerja pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo pada masa kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden untuk periode 2019 sampai 2024. Kartu Prakerja ini dimaksudkan bagi masyarakat Indonesia yang baru lulus sekolah SMA atau SMK pada perguruan tinggi yang belum memiliki pekerjaan. Berdasarkan Direktorat Jenderal Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI, Askolani, atau ada sekitar 2 juta pemerintah kartu prakerja, mereka akan mendapatkan insentif dengan nominal tertentu serta program pelatihan. Namun, pemerintah pelatihan itu akan disesuaikan dengan kebutuhan pasar, sedangkan pemerintah prakerja ini akan diterima sistem online. Dari mengenai anggaran pemerintah menyiapkan kurang lebih 10 triliun untuk kebijakan kartu prakerja. Dari data himbauan dari Badan Pusat Statistik pada masa pemerintah SBY, jumlah pengangguran menyusut dari 7,8% pada Agustus 2019 menjadi 5,94% pada Agustus 2014. Sedangkan pada periode pertama Joko Widodo melanjutkan hasil 5,94%, hanya berhasil menurunkan pada angka 5,1% per bulan Februari 2019. Mayoritas pengangguran yang mencatat adalah lulusan SMK sebesar 8,63%. Mirisnya SMK dituntut menghasilkan tamatan yang siap kerja, namun menjadi penyumbang terbanyak pengangguran, disusul oleh SMA, oleh lulusan SMA 7,92%, diplomat 1, 2, 3, 5,99%, perguruan tinggi 5,67%, SMP 4,75%, dan SD 2,41%. Masalah pengangguran yang dapat menemukan titik temu ini tidak disebabkan oleh satu atau dua faktor saja. Ini hasilnya masalah-masalah yang saling berhubungan satu sama lain yang harus diurai satu persatu. Pengangguran di Indonesia didukung oleh kurangnya kemampuan para calon kerja secara garis besar dibagi dua, yaitu hard skills dan soft skills. Hard skill adalah kemampuan teknis terkait dengan standar yang diminta di perusahaan tempat dia bekerja, sedangkan soft skill adalah kemampuan secara emosional. Dalam hal ini misalnya kemampuan manajemen waktu, kerja sama, inovasi yang berhubungan dengan kecerdasan sosial, yang hubungan dengan orang lain. Berdasarkan data yang dimiliki Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TN), yaitu TNP2K, terhitung Juli 2019. Secara garis keseluruhan, jumlah anak Indonesia yang tidak bersekolah mencapai 4.1586332.
Di situ diresmikan TNP2K menangkap bahwa konsentrasi besar dari anak Indonesia yang tidak bersekolah atau putus sekolah berada di Provinsi Jawa Barat dengan angka 95855 anak dengan tidak memiliki bekal pendidikan yang cukup. Anak-anak Indonesia yang putus sekolah ini akan memasuki masa produktif bekerja, namun karena kurangnya pengetahuan dan keahlian hanya turut menyumbang angka pengangguran di Indonesia. Sekolah adalah salah satu tempat strategis dan membentuk hard skills dan soft skills seseorang hingga saat terjun ke dunia kerja, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah tinggi. Namun sayangnya tidak semua masyarakat memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Rata-rata pengangguran disumbang melalui latar belakang calon prakerja yang tidak memiliki cukup pendidikan, bahkan putus sekolah. Alasan putus sekolah adalah masalah ekonomi. Di sini ada bantuan ini hanya dapat diberikan sekali seumur hidup untuk peserta. Kartu prakerja bertujuan untuk mengembangkan kompensasi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brojonegoro, mengatakan adanya kartu prakerja bukan berarti sekedar mengaji pengangguran. Memang diperuntukkan bagi yang belum kerja, tapi fungsinya sebagai penunjang selama proses membentuk keahlian diri sebelum terjun ke dunia kerja. Di sini saya akan menjelaskan yang materi terakhir, yaitu materi yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses di mana terjadinya kenaikan nasional bruto atau pendapatan nasional real. Jadi, perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi perubahan output atau real. Definisi pertumbuhan ekonomi yang lain bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan output per kapita. Perbedaan antara pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi perbedaannya itu ada merupakan proses menuju kebaikan, memperhatikan pemerataan pendapatan, meningkatkan terhadap hidup masyarakat. Pembangunan ekonomi selalu dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses naiknya produk per kapita terus-menerus, tidak memperhatikan pemerataan pendapatan, belum tentu mengidentifikasi peningkatan taraf hidup masyarakat. Pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai dengan pembangunan ekonomi. Kesamaan keduanya merupakan kecenderungan di bidang ekonomi. Pokok permasalahan akhir adalah besarnya pendapatan per kapita. Keduanya menjadi pertanggung jawab pemerintah memerlukan dukungan rakyat. Keduanya berdampak kepada kesejahteraan rakyat. Teori pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk, luas tanah, dan karyawan alam. Yang pertama jumlah penduduk, yang kedua luas tanah dan karyawan alam. Yang ketiga, persediaan barang dan modal. Yang keempat, penerapan teknologi. Teori pertumbuhan ekonomi Schumpeter. Menurut Schumpeter, peranan pengusaha yang saling dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena mereka harus terus-menerus melakukan inovasi. Teori pertumbuhan ekonomi Holodomor. Ada 4 asumsi dalam teori ini, yaitu 1. Perekonomian dalam keadaan full.
employment barang yang telah digunakan secara penuh. Yang kedua, besarnya tabungan proporsional dengan fluktuasi pendapatan nasional. Yang ketiga, perbandingan dengan modal dan hasil produksi adalah tetap. Yang keempat, perekonomian hanya terdiri dua sektor, yaitu rumah tangga dan perusahaan. Teori pertumbuhan non-klasik, faktor yang paling penting adalah kemajuan teknologi dan pertambahan kemahiran kepakaran tenaga kerja. Faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi: pertama, tanah dan kekayaan alam lainnya. Yang kedua, penduduk dan tenaga kerja, kuantitas dan kualitas. Yang ketiga, barang modal, tingkat teknologi. Yang keempat, sistem sosial dan sikap masyarakat. Di situ ada pertumbuhan ekonomi yang di Indonesia pada saat ini. Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran produk domestik atau disingkat PDB. Pada dasarnya harga berlaku triwulan 3 2020 mencapai 3,89,7 triliun dan atas dasar harga konstan mencapai 2010 mencapai 2.720,6 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan 3 2020 terhadap triwulan sebelumnya meningkatkan sebesar 5,5% dalam rumus Kutu-Niki. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dari lapangan usaha, transportasi dan pengundangan sebesar 2,4,28%. Pertumbuhan yang ketiga, ekonomi Indonesia triwulan 3 2020 terhadap triwulan 3 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,49% year-on-year. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha, transportasi, pengundangan mengalami kontraksi pertumbuhan dalam sebesar 16,70%. Yang keempat, ekonomi Indonesia sampai dengan triwulan 3 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,3% dengan CTOC. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam pada kerja usaha, transportasi, pengundangan sebagian 15,61%. Yang terakhir adalah struktur ekonomi dalam Indonesia secara spesial. Pada triwulan 3 2020 didominasikan oleh sekelompok provinsi di Pulau Jawa sebesar 58,88% dengan kinerja ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 4,400%, yaitu year-on-year. Pertumbuhan ekonomi triwulan 3 2020 pada seluruh kelompok pulau di Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.